Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah karena kita diberi kesempatan kesehatan untuk hadir berkegiatan seperti biasa. Baik nak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas Fajar silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kota kelas karena sudah mewakili kita untuk membaca doa. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya nak, diingatkan namanya. Ya. Fajar. Hadir, Bu. Ya. Husna. Hadir, Bu. Nur Islamia. Nur Insani. Mutiara. Ya, Airin Salsabila. Hadir, Bu. Wadia. Hadir, Bu. Dika Pratama. Muhammad Sandi. Hadir, Bu. Baik, hari ini semua hadir ya, ketua kelas hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah menjalankan disiplin dengan baik. Nah, alhamdulillah juga karena kita sehat dalam menjalani rutinitas kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan memutarkan sebuah video, tolong disimak baik-baik ya. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah membutuhkan satu pertahanan yang tidak
menyimak tadi sebuah pidato yang sangat luar biasa. Siapa yang mengenal sosok yang ada di video tadi? Ya, silakan nak. Siapa? Bung Tomo. Betul sekali, Bung Tomo. Bung Tomo terkenal dengan orator yang luar biasa. Beliau adalah sosok orator setelah Bung Karno dan Bapak Kiai Haji Saifuddin MC. Ya, apa itu orator? Orang yang apa? Orang yang orang berpidato. Betul sekali, Nur Insani. Orang yang berpidato di depan orang banyak. Baik, karena ini jiwa nasionalisme kita jadi bangkit setelah mendengar apa yang dibawakan oleh Bung Tomo tadi, yaitu pidato persuasif perjuangan. Sekarang coba nak Sandi naik bacakan dulu Pancasila. Ya, silakan nak. Ini saya ditanya. Pancasila, 1. Kebenaran yang Maha Esa. 2. Kebangsaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kebijakan perwakilan. 5. Berdiri bersama di seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih banyak ya Sandi. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan Mutiara mewakili perempuan nak ke depan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kebijakan perwakilan. 5. Keadilan sosial dan sekuler. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, luar biasa sekali ya. Lengkaplah sudah. Mudah-mudahan nilai nasionalisme kita di dalam diri semakin dipupuk untuk mencintai tanah air kita. Baik, selanjutnya pertanyaan dari guru adalah apa itu apa pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Teks pidato persuasif. Ya, betul sekali. Teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Ya, silakan Nur Insani. Teks pidato persuasif adalah teks yang membuat pembicara atau pembicara itu melakukannya segala sekali. Iya, betul sekali. Yang lain nak? Yang lain? Ada yang lain? Apa itu persuasif nak? Airin? Apa itu persuasif nak? Ada yang lain? Persuasif adalah betul sekali Nur Insania membuat pendengarnya melakukan dengan sukarela. Ada yang lain? Selain itu, selain dari masukan Nur Insani tadi, jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang bersifat rujukan dengan halus rayuan agar yang mendengar mengikuti apa yang dikatakan oleh yang berpidato. Mau kita tanya, nah, audiens itu apa? Penonton atau pendengar. Jadi kalau orator, ya orang yang berorasi. Orasi itu apa? Pidato. Jadi orator adalah orang yang membawakan pidato. Orasi adalah tidak ya teks yang dibacakan itu. Kemudian audiens? Iya, orang yang mendengar. Baik, sekarang boleh kita lihat di atas. Ibu akan tampilkan. Baik nak, perhatikan di atas. Ibu sudah tampilkan slide-nya. Jadi perhatikan di atas. Kenapa kira-kira di sini ada gambar mic? Siapa yang tahu? Kenapa nak? Supaya bisa dapat berbicara di depan umum. Iya, supaya semua bisa berbicara di depan umum. Selain itu apa lagi? Menandakan bahwa kita apa nak? Percaya diri. Iya, percaya diri betul. Apalagi selain itu nak? Berani tampil di depan umum. Ya, kita pindah ya slide berikutnya. Nah, coba nak Fajar, kota kelas, bantu ibu dulu untuk membacakan ini. Ya, ini nak. Kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar. 3 di
mengklarifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Ya, ini indikatornya ada di sebelah kanan. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 dengan analisis pengertian pidato persuasif 3.3.2 menelaah gagasan pokok yang terdapat dalam teks pidato persuasif yang dibaca. 3.3.3 menelaah isi pidato dalam teks pidato persuasif dibaca. 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang dibaca. 4.3.1 menyimpulkan gagasan pokok yang terdapat dalam teks pidato persuasif yang dibaca. Ya, silakan kembalinya kakak kelas, luar biasa kakak kelas, salam semangat. Cara membacanya ini termasuk salah satu orang yang mengerti tentang nada berbicara. Ya, itulah dia. Jadi hari ini tadi kita adalah tentang identifikasi gagasan pikiran dalam pidato persuasif. Jadi sekali lagi, pidato persuasif itu adalah ajakan atau rujukan. Baik, selanjutnya dari perempuan, Yobana, siapa yang bisa tampil di depan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita? Airin di sana? Yes. Silakan Airin ya, dibacakan. Ini yang di depannya. Setelah mengamati PowerPoint, presentation atau PPT, berdiskusi dan bertanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan dalam teks pidato persuasif yang dibaca dengan pendekatan TPACK dan model project based learning dengan tepat. Dimensi keterampilan. Setelah mengamati video pembelajaran serta menyimpulkan gagasan pada pidato persuasif, berdiskusi dan bertanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan gagasan dalam teks pidato persuasif yang dibaca dengan pendekatan TPACK dan model project atau BJBL dengan tepat. Ya, terima kasih Airin. Baik, nah tujuan kita hari ini adalah setelah pembelajaran kita mampu menuliskan ide pokok atau gagasan dalam pidato persuasif yang sebentar akan Ibu bagikan. Sebentar, nah ada tugas. Jadi kita pertama-tama berdiskusi dulu, diskusikan siapa yang akan menjadi guru tulista dalam kelompok. Kemudian diskusikan siapa yang akan membaca, tentunya. Lalu siapa yang akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu selanjutnya diskusikan lagi berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini. Jadi sesama kelompok ya berdiskusi. Paham ini langkah-langkahnya nak? Oke. Baik. Selanjutnya kita selesaikan dulu slide-nya supaya lebih paham ya. Baiklah, kita selesaikan dulu slide yang di atas ya supaya kita lebih paham tentang materi kita hari ini, yaitu pidato persuasif. Ayo nak, siapa yang bisa bantu guru? Ya, silakan awalnya bantu ya, bacakan tentang pemahaman konsep kita hari ini. Silakan. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi seperti dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa eksposisi bertujuan melanjutkan pembacaan atau penjelasan dalam. Oke, sudah cukup. Terima kasih Wadia sudah tampil di depan. Itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa juga. Kita harus selalu senantiasa memberanikan diri untuk tampil. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Artinya apa? Itu artinya eksposisi adalah penjabaran atau berisi tentang argumen. Kata lain dari argumen adalah, ada yang tahu? Apa itu argumen? Jadi eksposisi berisi tentang argumen-argumen yang disatukan menjadi sebuah pikiran sehingga bisa dijadikan teks pidato. Argumen itu adalah alasan ya atau pendapat itu. Jadi berbagai argumen dijadikan satu. Ya itu ya. Diingat itu bahwa argumen adalah pendapat atau alasan.
kalau sudah berumur. Selanjutnya, coba nak Mutiara naik maju dulu membacakan slide ini. Ini adalah pengertian tentang pidato persuasif. Silakan. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membukti secara halus atau mengajak. Ya, cukup. Silakan duduk. Ada yang mendengar? Ada yang mendengar tadi apa yang dibacakan oleh Mutiara? Tidak. Oh, kalau begitu siapa yang lebih besar suaranya daripada Mutiara? Kalau tidak mendengarku. Husna di sana, ayo Husna sini. Kalau di sana pas sampai bed ternyata. Silakan. Besar-besar supaya yang nulis di sana bisa mendengar. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus. Tahu? Ya. Oke, sekarang mungkin sudah didengar dari sini. Coba diulang. Pidato persuasif merupakan Jangan dilihat tuh. pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus. Iya, untuk membujuk secara halus. Kenapa kok orang harus membujuk secara halus? Saya akan tahu. Nah, misalnya mau jadi apa ini yang baru pemilihan apa? Pemilihan apa? Ini yang misalnya di masa Kepala desa. Ya, kepala desa. Kalau tidak dibujuk orang untuk memilih kita, apakah orang akan memilih kita? Ya, jadi harus membujuk dengan halus. Baiklah, sekarang guru akan membagi kelompok. Coba diambil pulpennya mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan. Ya, ternyata laki-lakinya memilih biru ya. Tidak mungkin dia memilih pink. Nanti dia jadi pingkas. Ayo cepat tak sini. Ya, oke. Ayo. Sini nak boleh kan? Ayo kan sini kalau mau di sana juga. Ya. Ya, oke. Sini. Oh iya. Ya. Oke. Sip. Baik, sekarang diperhatikan warna pulpen yang ditarik-tarik, nak, perhatikan. Bergabung dengan teman-teman yang sama dengan warnanya. Kalau laki-laki tidak bergabung karena mereka sudah kompak sekali memilih warna biru. Oke? Hijau, sini kita, Husna. Ya, berarti dia bergabung di kelompok Nur Isani dan Nur Iswani. Nur, akhirnya adanya disangka kakaknya. Oke, sudah semua? Coba diambil pulpennya. Ingat, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Jadi ini kenapa kita belajar amanah. Nanti sebentar nak, ada saatnya kita membuka pulpen. Baik, selanjutnya nak, karena kita sudah tahu kelompok masing-masing, silakan kalian berdiskusi untuk menyusun jadwal, lalu membagi tugas. Siapa yang menyimpulkan, siapa yang ditulis, silakan. Terus ya. Ya, ayo nak. Ya, oke. Oke nak, sini. Ya, oke nak. Ya, ayo dekat-dekat. Ya, susun jadwalnya siapa yang akan bertulis, siapa yang akan tampil presentasi sebentar. Silakan sayangnya. Siapa yang akan tampil di depan untuk presentasi, siapa yang menulis. Ya. Ya. Kenapa ada orang diskusi tidak dengar suaranya? Iya. Mana suara tanah? Silakan. Tidak apa-apa bersuara. Silakan. Berapa menit kita selesaikan untuk membaca teks pidato tak sebentar? Siapa yang akan membacakannya? Jadi tentukan mana? Iya. Coba kalau 10 menit baru semua ke 3 orang, 30 menit dong. 3. Ya, silakan kembali berdiskusi ya.
Jangan jauh-jauh nanti dikira tidak mau aku. Ayo, siapa yang mau tampil sebentar di atas ditentukan. Berapa menit penyelesaian tak sebentar tentang LKPD-nya? Ya, ya silakan. Ya, Ibu Guru memberikan 3 menit lagi untuk berdiskusi, silakan. Ayo nak, tentukan siapa yang akan mewakili kelompok kalian sebentar. Oke ya, baiklah. Supaya kalian lebih paham nak, Ibu akan membagikan tugas kalian hari ini nak. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Baik, sekarang perhatikan LKPD yang ada di depannya. Untuk kelompok 1 bukan lagi kelompok 1, tapi Bung Tomo. Untuk kelompok 2 bukan lagi kelompok 2, tapi Bung Karno, dan untuk kelompok 3 Bung Hatta. Ya, silakan ditulis di di lembar kegiatan. Setelah itu tulis juga nama anggotanya. Kan tadi sudah ditentukan siapa yang dulu tulis. Ya, digunakan nak. Berapa menit itu dihabiskan untuk itu. Silakan ditulis nama-nama anggotanya. Ya, tulis namanya nak. Ya, sambil menulis namanya, Guru akan memperlihatkan sebelum anak-anakku mempraktekkan. Yang di atas adalah perhatikan pidato yang menarik bagi seorang orator adalah pokok yang jelas dan lantang, kemudian intonasi yang tepat, memainkan ekspresi. Misalnya, perhatikan, hadirin yang terhormat. Jadi berbeda kalau seperti itu kan. Hadirin yang terhormat. Ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Beda ya, beda jatuhnya beda. Apa yang didapatkan oleh audiens juga berbeda. Apabila misalnya pemilihan kepala desa yang baru terjadi di sekitar kita, coba pilih saya misalnya, tidak menggunakan tangan seperti ini, berbeda. Coba pilih saya, itu berbeda. Jadi sebentar nak, ketika kita membacakan ini, digunakan itu. Perhatikan juga LKPD-nya. Halo. Baik. Perhatikan dulu LKPD-nya nak. Sebentar, misalnya kelompok Bung Tomo kan sudah ditentukan ya. Siapa yang akan membacakan pidato di atas, misalnya. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru. Ada yang bertanya, kenapa Bu rekan-rekan guru? Karena memang di sini ada tugasnya menentukan untuk siapa pidato itu ditujukan. Ya, baik. Bagaimana Bung Tomo, sudah siap nak untuk mengawali? Iya, silakan nak. Dibawa LKPD-nya. Baik nak, bagaimana Bung Tomo, silakan naik. Ya, silakan.
Insani. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anakku tercinta siswa-siswi di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenangkan sehingga ketika kita belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan agar terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga kita pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyaknya sampah yang tak sedap dipandang mata. Akhirnya, seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita sebagai akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada salah, semoga kita bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ambil dulu hadiah dari kotak ajaib kita. Ya, sekolah. Ya, oke. Ya, baik. Untuk selanjutnya kelompok tadi. Bukan, silakan. Kita ini. Ya, sini nak, silakan di depan. Boleh memilih teks yang kedua, boleh teks yang pertama. Dari mana yang pertama? Ada dua teks ya. Kita harus mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato mengenai motivasi diri. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat pelati, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa memilah mana yang terbaik untuk hidup kita. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Untuk di dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Mereka ada dihamil di luar nikah, ikut game motor, bolos sekolah, dan ada jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng
oleh tingkah generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua generasi muda yang masih diberi kesadaran sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman ataupun lingkungan, melainkan kita mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita bangkit dan tunjukkan bahwa kita mampu. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Kita harus menyadari hidup yang hanya sekali ini harus bermanfaat sebaik-baiknya. Jadi sampai kita menyesal di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk pengungkap silakan. Kita harus berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kita semua dari kesempatan untuk berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato mengenai motivasi diri. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat lebih mudah dipengaruhi oleh banyak faktor baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu, sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa memilah mana yang terbaik untuk hidup kita. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Mereka ada yang menangis di luar tikar, di motor, pulang sekolah, ada yang jadi kecandu dan tua dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Bukan saatnya lagi kita tidak punya sendirian. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman atau lingkungan, melainkan kita mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita bangkit dan menunjukkan bahwa kita mampu. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Kita harus menyadari hidup yang hanya sekali ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sampai kita menyesal di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Itu adalah penghargaan dari guru karena kalian sudah bisa tampil di depan. Baik nak, silakan dipakai pulpen tadi ya. Dan itu menjadi milik kalian. Silakan bawa pulang, punya kalian pulang sebentar. Baik, sekarang nak kerjakan tugas yang ada di depan. Oke. Ibu guru memberikan sekitar 12 menit untuk mengajarkan. Silakan. Ya, ayo dikerjakan. Sini nanti ya. Di sini kan dikerjakan. Ya. 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 Dari sini ya. Bandingkan itu 2 teks pidato tadi. Ya. Ya, betul sekali ya. Kerjasama ya. Mana tadi aku kan ada barang SKPT 1? Oh ya. Yang mana tadi ya?
ini. Jadi kerjakan lah, kerja sama ya. Ayo nak, berpisah nih, dikerja ya. Iya. Iya. Kerja sama. Harus kerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri. Jadi 12 menit dari sekarang. Iya sayang. Jadi Husna yang dulu tulis ya di kelompok internal. Ya. Ya diselesaikan nak, dibaca dan dibaca ulang-ulang. Ya, kerja nomor 2. Dikerjakan nak. Sudah tidak ada lagi alasan, tidak ada pulpen bu. Silakan nak dikerja sama. Jadi tentukan gagasan pokoknya, mulai dari pidato pertama dan pidato kedua, lalu telah bandingkan. Ya. Kerja yang bisa nih, kerja sama dia dan Nur ya. 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 Iya, iya. Kerja senang. Iya, nomor 5. Nomor berikutnya mana nak? Nah, baca kembali teksnya. Ya dikerja nak. Ya ini sudah diperbandingkan ya. Bagaimana ini kelompok utama? Dibaca kembali nak. Duduk di sini nak kalian, supaya bisa kerja sama dengan temannya. Ya. Ada barang yang dibagikan, bahan ajar kita itu di depannya. Ya itu adalah acuan untuk mengajar yang pakai kita. Baca-baca. Nah, ayo kerjakan tugasnya. Ayo Mutiara 5 menit lagi nak. Ya baca lagi nak. Ya, kerjakan. Ya. 5 menit lagi dari sekarang. Ya, dibaca-baca nak. Ya. Bagus. Dibaca nak, dibaca mana teksnya nak? Iya. Ini kelompok Hatta. Mana nak ya? Sudah nomor berapa? Nomor 2, baru nomor 2. Cepat lagi. Ya. Tulis nak ya. Bantu temannya di sana kerja sama. Ya, kerjakan ini Nur. Ya, kasihnya sedikit lagi waktunya. Ya, bantu lagi ya.
biar cepat selesaikan lah. Ya, dibantu temannya nak bicara, bantu. Kerjakan nak sisa berapa menit? Sekitar 3 menit lah dari sekarang. Kerjakan yang senang, ibu. Sebentar lagi kita kumpul. Ayo nak, 2 menit lagi. Ya memang menelaah itu susah karena harus dibaca keseluruhan. Baca dulu sedang nanti salah sebentar kalau ambil depan. Baik ya, siapa yang sudah selesai? Saya dulu. Ayo, kami sini. Kelompok Bung Karno. Ya, taruh di kanannya. Oke, selanjutnya. Ya, silakan nak kelompok Bung Tomo. Ya. Kita tunggu kelompok Bung saya dulu. Ini nak, yang ini. Ya, baik. Perhatikan. Saya lihat dulu ya. Ini yang dibuka siapa yang menulis? Ibu. Wah, bagus sekali tulisannya nak ya, sangat rapi. Kelompok utama siapa yang menulis? Saya, Bu. Oh, dari Sani. Ya, ini juga sangat rapi, tulisannya sepertinya luar biasa ya. Kemudian di kelompok, baik untuk kelompok Muhammad Hatta, siapa yang menulisnya? Ya, Muhammad Sandi. Bagus sekali tulisannya juga sangat rapi. Kenapa? Nah, ini harus di sebelah kanan, yang ini menyusul berikutnya. Yang kecil juga ada di sini. Karena ini akan mengambil hadiah dari kotak EBM kita. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, Bung Tomo, lalu yang ketiga adalah Bung Hatta. Baik, silakan naik nak program Bung Karno. Silakan. Siapa yang membacakan? Yes. Ingat ya, perhatikan yang ada di bawah nak, karena sebentar kita akan menanggapi hasil dari teman-teman. Ya, ini nak, ini saya. Iya, sudah saya. Tugas pertama. 1. Tema pidato persuasi adalah kebersihan. 2. Yang menjadi pembicara pada teks pidato persuasi tersebut adalah guru. 3. Ditujukan kepada warga sekolah. 4. Harapannya adalah kesadaran akan pentingnya kebersihan membuang sampah pada tempatnya. 5. Informasi mengapa teks pidato tersebut penting karena mengajak. Tugas B. 1. Gagasan pokok pada teks pidato kedua adalah berjuang untuk mandiri dan masa depan. 2. Kalimat persuasifnya adalah mari kita memanfaatkan masa muda ini. 3. Contoh kalimat etika, emosi dan logika adalah bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian, kita harus punya prinsip dalam hidup. Tugas 3. 1. Perbandingan kedua teks yaitu teks pidato pertama mengajak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sedangkan teks pidato
juga agar mandiri. Ya, sudah selesai belum nak? Ya, baik, itulah tadi tepuk tangan mana? Siapa yang bisa menanggapi apa yang perlu diperbaiki dari tugas teman ini? Ayo nak, siapa yang bisa? Ada yang bisa menanggapi? Yang bisa nih? Kekurangannya pidato ditujukan pada warga masyarakat. Iya. Pasti ada sekolah. Iya betul sekali ya. Diperbaiki nak ya. Ya. Ambil dulu hadiah dari ini sedikit sekali ya keperluannya. Jadi itu bukan sebuah kesalahan nak. Ayo. Untuk teman tadi juga namanya juga kelompok. Ya. Oke. Ya, oke. Baik. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok dari Bung Tomo. Silakan nak. Tema pidato persuasif adalah kebersihan. 2. Menjadi pembicara pada teks pidato persuasif tersebut adalah guru. 3. Ditujukan kepada warga masyarakat. 4. Harapannya adalah kesadaran akan kepentingan kebersihan membuang sampah pada tempatnya. 5. Informasi mengapa teks pidato tersebut penting karena menjaga pada pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Satu, gagasan pokok adalah teks pidato. Kedua adalah berjuang untuk mandiri dan masa depan. 2. Kalimat persuasifnya adalah marilah kita manfaatkan masa muda ini. 3. Contoh kalimat etika, emosi dan logika adalah bukan saatnya lagi kita tidak punya kejadian, kita harus punya prinsip dalam hidup. Ya. Tepuk tangannya mana? Baik, siapa yang mau menanggapi nak? Silakan Musna. Mengapa kata-kata mengajak? Tidak, saya tidak jelas mengajak dalam hal apa. Ya, jadi tidak jelas mengajak dalam hal apa ya. Jadi nanti untuk tugas berikutnya disempurnakan ya nak. Ya, sebelum dulu ambil dulu hadiahnya. Untuk teman-teman kelompok ini juga. Ya, kami sudah berterima kasih ini. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain. Ya, berapa kelompoknya? Ya, 3 kan? Ya, oke sayang. Oke, Bung Hatta ya. Kelompok Bung Hatta. Baca. Yang menjadi pembicaraan teks pidato adalah guru. 3. Tunjukkan kepada warga sekolah. 4. Harapannya adalah kesadaran akan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. 5. Informasi mengapa teks pidato tersebut karena yang pada pentingnya menjadi sekolah. 2. Gagasan pokok pada teks pidato kedua adalah 2. Mandiri dan masa depan. 2. Kalimat persuasif adalah marilah kita memanfaatkan masa muda ini. 3. Contoh kalimat etika, emosi dan logika adalah bukan saat cara kita tidak punya kebersihan. Baik, selesai saya sendiri. Sini dulu, sini. Ya, tepuk tangannya mana untuk kelompok? Siapa yang menanggapi nak? Saya Bu. Ya, silakan Irina. Mengapa hanya teks pertama saja yang ada dari tidak bisa dibandingkan? Ya, jadi harus ada 2 tes sehingga dianggap perbandingan. Oke, bisa minat ya? Oke, Santri silakan ambil dulu nak. Dari sini. Untuk temannya juga Santri, ada berapa orang?
seperti apa? Konsentrasi kalian seperti apa? Diperhatikan dan ikuti apa yang ibu katakan di sana. Ya, ada penyebutnya itu di sana. Ya, perhatikan ke depan. Ya, ya, perhatikan dan ikuti apa yang saya katakan. Ini SDG, Anda bisa terjebak kalau tidak fokus yang konsentrasi. Ikuti apa yang ibu katakan. Ayam-ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ada berapa ayam? Yang lain? 5. Ada 5 ya? Kita berapa? Ada berapa ayam? 1. Siapa yang 1? 1. Ada berapa bebek? 1. Ada berapa ayam? Dulu ya, 1. Kalau kita berapa ayam? 1. Kita kan? 1. Kita 1 kelompok sekali. Kalau kita 1. Kita saya berharap Aini tidak berbicara. Ada berapa? Ya. Maka yang benar adalah Aini seorang diri. Tepuk tangan dulu. Apa yang saya katakan saya harus masih ingat. Saya tidak menyuruh karena menghitung ayam-ayam, bebek. Jangan tidak menghitung. Apa mereka? Ikuti apa yang ibu guru katakan. Ada yang mau naik ke depan, tapi jangan pakai ayam-ayam bebek kata yang lain nih. Nanti saya ikuti yang bawah. Siapa yang mau bisa? Ayo bisa. Nanti kata yang lain misalnya merah putih. Ya aja. Kita ikuti ya. Ya. Merah putih. Itu yang dulu ikuti kata saya. Gimana caranya? Ikuti kata saya. Ya. Ya. Merah putih. Merah putih. Merah. Merah. Putih. Putih. Merah. Merah. Merah putih. Merah putih. Ada berapa putih? Ada berapa putih? Kamu jangan dong. Jadi jangan nanti kalau misalnya ketemu istrinya yang seperti ini, kalian salah. Ayo duduk dulu. Tarik nafas dulu baru duduk dua. Karena akan lanjut ke sedikit kedua, yaitu melatih konsentrasi kita. Jadi lagi. Perhatikan baik-baik kalau saya mengatakan pagi. Kalau saya mengatakan siang, kalau saya mengatakan malam, tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Ada tahu? Malam tidak ada pertama kalau malam tuh. Yang lain, kenapa kalau malam tidak bisa dibunyikan? Karena orang kalau tidur mau musik orang makanya kalau berisik. Oke, kita tes dulu pagi. Pagi, siang, malam. Bagus. Lagi sebelum 1
Pagi, siang, Ya, belum. pagi, siang, pagi, siang, malam. Siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Pagi, siang, malam. Malam. Pagi, siang, pagi, malam. Siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, kita akan kembali. Dari hasil yang sudah kita peroleh, diperhatikan dulu ya, diperhatikan dulu nak. Dari hasil yang kalian sudah peroleh, perhatikan kelompok Bung Terno untuk beberapa bagian ada yang perlu diperbaiki, tapi sudah alhamdulillah sudah hampir 90% benar. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Baik, selanjutnya Ibu Guru ingin membuat kesimpulan. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Pidato. Pidato apa? Persuasi. Apa itu pidato persuasif? Yaitu pidato yang membuat pendengar membaca sukarela. Ya, untuk mengajak pendengar dengan sukarela, atau pidato persuasif adalah pidato yang membujuk secara halus agar audiens mengikuti. Baik, nah selanjutnya untuk penentuan barisan pokok itu ada berapa yang tadi kita pelajari? Ya. Yang pertama, yang kedua, menentukan ide dan kalimat. baik, yang ketiga, Membagi kalimat pertama atau menyimpulkan kalimat pertama. baik. Sekarang isi tes pidato persuasif itu harus seperti apa? Kalimat berisi gagasan. Ya, kalimat harus berisi pesan, kalimat menandakan, kalimat saran, kalimat arahan. Baik. Ya, selanjutnya coba tulisan ini dibacakan kembali nak. Apa yang tadi kesimpulannya? Mulai dari pengertian pidato persuasif. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk membujuk secara halus atau melakukan sesuatu secara sukarela. Yang kedua, gagasan pokok adalah ide pokok. Yang ketiga, isi teks pidato persuasif. Yang pertama itu kalimat berisi gagasan, kalimat berisi pesan, kalimat ajakan, kalimat saran, dan kalimat arahan. Dan yang terakhir itu pidato
pidato itu alat komunikasi secara lisan. Ya, betul sekali. Pidato secara lisan. Jadi, apa itu pidato yang secara tulisan? Siapa yang tahu? Berupa apa? Perhatikan ke sini, nah. Perhatikan ke sini, ya. Apa itu yang secara tulisan? Kalau pidato persuasif adalah komunikasi secara lisan. Jadi kalau yang secara tulisan, komunikasi secara tulisan dalam bentuk apa? Yang ditulis. Ya, dalam bentuk apa? Mungkin karena kalian sekarang sudah jarang surat menyurat ya. Sekarang orang sistem WA. Jadi yang bentuk tulisan itu adalah surat. Tapi kalau di kantor-kantor masih digunakan surat menyurat. Baik. Sebelumnya apa tadi yang Ibu sampaikan? Kalau misalnya kita berpidato harus memperhatikan apa, Nak? Vokal yang jelas dan terarah. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Vokal yang jelas dan terarah. Ya, apa lagi? Intonasi yang tepat, nada, tempo, beda. Ya, baik, satu ya, Wadia, ambil satu saja Wadia. Yang harus diperhatikan saat kita berpidato, Nak. Ya, temponya harus tepat. Vokal yang jelas. Kita Nak, apa yang harus diperhatikan ketika kita berpidato? Intonasinya. Ya, kita Nak Mutiara. Apa yang harus diperhatikan? Ya, nada. Kita Nak ini Memainkan ekspresi. iya, memainkan ekspresi muka. Kita Husna. Tempo. Ya, kita Sendi. Vokal. Kita Nak ekspresi. Ya, bagus. Ada yang bisa menyebut 3? Satu orang menyebutkan 3. Tadi kan satu orang satu. Ya, 3 ya. Ya, coba Husna Nak. Nada, tempo, jeda. Ya, kalau kita ini Memainkan ekspresi, vokal, nada. iya, memainkan ekspresi, vokal dan nada. Baik. Sekarang saya ingin tes. Apakah kalian paham tentang pidato persuasif atau tidak? Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita harus tahu dulu apa itu pidato persuasif ya. Perhatikan dengan baik. Apa itu pidato persuasif? Apa itu pidato persuasif, Nah? Pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus. Perwakilan dari kelompok Bung Tomo. Iya. Ada yang lain kalau Nurisani mengatakan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang mengajak agar audiens dengan sukarela mengikuti kata yang berpidato. Di sini apa itu Nah? Pidato persuasif? merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat. Iya. Kalau kelompok yang di sini Nah, ayo. Ya, Merupakan pidato yang berusaha membujuk secara halus. ya, yaitu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus. Kembali lagi kita sama-sama yang harus diperhatikan dalam berpidato adalah 1. Baik Nak, Ibu lupa ya, kenapa kita guru harus memakai kata dalam kelompok itu bukan singa, bukan harimau, atau bukan melati, bukan anggrek. Kenapa kita harus memakai nama-nama orang besar? Jadi nama-nama orang besar yang kita pakai itu. Seperti Bung Tomo, beliau adalah orator terbaik yang bangsa kita miliki. Kemudian Bung Karno, siapa itu Bung Karno? Bapak Presiden keberapa? Pertama, Insinyur Soekarno. Lalu ada lagi yang satu, Bung Hatta, siapa beliau? Wakil dari Presiden Soekarno. Kenapa kira-kira wakil dari Presiden pertama itu? Kenapa kira-kira kita ambil itu menjadi nama kelompok kita? Untuk apa? Ada yang tahu tidak? Supaya kita supaya kita bisa kepada orang terbaik. Kalau mereka berbicara luar biasa seperti tadi kita dengar bagaimana Bung Tomo di awal pembelajaran kita berbicara.
begitu masyarakat bicara luar biasa Makina. Insya Allah kita bisa mengikuti, kita bisa menjadi menteri. Ya. Semua yang ada di dalam kelas ini pasti memiliki cita-cita kan? Ya. Saya mau tes dulu. Kalau Husna cita-citanya apa? Menjadi orang kaya. Iya. Itu sebenarnya cita-citanya hebat. Karena dengan menjadi orang kaya bisa membuat apa saja ya. Kita nak jadi kuat. Kuat, bagus. Dokter kita nak guru. Miliarder, ya. Peluang. Pemain bola, ya betul. Ya? Kenapa kita? Oh jadi apa nak? Pegawai lapas. Mau jadi polisi? Oh mau mengikuti kata jadi polisi omnya, iya. Tahu tidak untuk mencapai cita-cita kalian itu harus dibutuhkan apa? Bukan cuma itu, membutuhkan juga modal. Iya, betul sekali. Padahal kalau dokter, polisi, ya, guru juga begitu nak panjang prosesnya. Kita tidak akan sampai tua kita belajar, sampai berubah. Betul? Ya, kalau jurusan yang lain, pas kalian sudah sekolah tamat, lulus, sudah beres. Tapi guru tidak bisa tidur, belajar terus. Bagaimana kalau coba kalau misalnya siswanya lebih pintar dari gurunya, ya? Ya bisa jadi siswanya lebih pintar dari gurunya, tapi gurunya pasti lebih bersahaja dari siswanya. Karena biar bagaimana kita kasih tunduk. Biarpun kita misalnya kita ketemu dengan guru SD seperti saya misalnya, meskipun guru SMP kita tetap tunduk. Ya guru tidak mungkin. Apa itu guru SD? Tidak mungkin kita seperti itu nak. Ya kita pasti mengingat apa yang guru kita telah perjuangkan untuk kita. Ya baik nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu Guru ingin mengetahui apa yang kalian dapatkan hari ini. Mulai dari Wadia. Silakan Wadia nak. Apa itu orator nak? Orang yang berpidato. Tulisan ini apa yang kamu ketahui nak dari pelajaran kita hari ini? Iya, gagasan utama pidato. Jadi yang pidato itu ada gagasan utamanya, ada ide pokoknya. Itulah yang dijadikan menjadi acuan untuk berpidato. Tahu kita? Apa yang kita dapat? Nah, oke nak, Kamu Nur, apa yang kamu dapatkan hari ini nak? Iya, pidato persuasif adalah rujukan. Betul sekali Nur. Sekarang Tiara, apa yang kita dapatkan Tiara? Pidato persuasif adalah kalimat berisi gagasan, kalimat berisi pesan, kalimat ajakan, kalimat syarat, kalimat arahan. Ya bagus sekali catatannya Tiara ya, lengkap. Ya, kalau kita nak Mengetahui presiden pertama dan wakil presiden pertama. siapa itu yang kita tahu? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul sekali. Kalau kita nak Pidato persuasif adalah membujuk secara halus supaya untuk melakukan secara rela dalam hal-hal positif. ya, jadi yang Husna tahu adalah pengertian tentang pidato persuasif adalah bujukan secara halus. Oke, sekarang Sandi. Ya, kalau Sandi yang saya tahu Kak Ibu adalah tentang pengertian pidato persuasif. Kalau kita nak apa? Dapat berpidato. Iya, dapat berpidato. Ya, setelah dia belajar itu. Setelah dia belajar tentang pidato persuasif, dia bisa berpidato. Baik, hambatan apa yang kita temukan pada pembelajaran hari ini nak? Sulit menemukan gagasan. Mengapa kira-kira kita sulit menemukan gagasan ada yang tidak? Kenapa gagasan kenapa sulit sekali kita dapatkan? Karena apa? Ya, kurang percaya diri dalam menentukan gagasan juga. Kita selalu merasa takut, sempat kita memilih ini dan salah. Ada yang lain? Mengapa kita sulit untuk menemukan gagasan? Karena itu harus dibaca berulang-ulang dari pertama sampai akhir. Ada yang lain? Hambatan yang lain? Oke, kurang percaya diri tampil di depan.
betul sekali. Jadi mulai sekarang nak latihan Ki supaya bisa Ki tampil di depan umum. Selanjutnya keunggulan yang kita peroleh. Apa keunggulannya? Dan seni mengetahui bagaimana yang mengetahui ya cara berpidato yang baik dan ya. Jadi untuk berpidato yang baik harus ada yang ingat? Suara harus lantang. lantang. Apa lagi? jelas Jelas. Jelas nadanya. Jelas. Tempo. Iya. Sekarang coba berdiri. Oke. Taruh jarinya di depan. Iya. 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 Ditatap dulu jarinya semua. Semua sudah di atas? Jarinya sudah di atas? Jangan pakai tangan kiri. Ada tangan kiri tidak? Tangan kanan ya? Ya. Coba goyang. Ikuti ya dengan gerakannya. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Nah, perhatikan jari tanganku. Jadi bukan jari tangan tak. Jadi jari kan tetap di depan dong. Tetap kita bergoyang, tapi yang kalian perhatikan adalah jariku. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kiri. Ada yang terkejut tadi. Iya. Sekarang coba naik deh. Seperti itu juga. Sampai saja. Baru jangan pakai kayak gitu. Oke. Ya, misalnya dadu. Oke, kan saya tidak dulu ya. Kita yang akan ikuti ya. 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 Kiri, 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 mata. Alis. Ya, kiri, 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 kiri. Ulang lagi. Ulang lagi. Ada yang salah tidak? Tidak. Oke, ulang lagi. Yang lebih cepat.
Malam. Aduh, berharapnya. Malam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, kita sudah kembali lagi setelah kita mengikuti pembelajaran. Apa yang kalian dapatkan, tolong diingat ilmu yang kalian dapatkan. Sebelum kota kelas Nur Insan yang membacakan doa penutup, ya, siapa yang bisa mewakili membaca doa penutup? Nak, yang Nur Insan ini silakan Pak. Ya, silakan. Baik sebelum kita Oh, ya. baik sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, baik kita Ya, terima kasih kota kelas. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.